Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap Black Clover chapter 385. Di video kali ini saya akan mereview chapter terakhir dalam edisi kali ini, yaitu chapter 386. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 386 mengusung judul Gejolak. Judul kali ini kemungkinan besar mengacu kepada Vermilion bersaudara yang beraksi di chapter kali ini, seperti Mereoleona yang berhasil menumbangkan Aciar Silva, dan juga mereka bertiga yang berhasil membakar serangan masif Lucius dengan serangan kombinasi yang bergejolak. Di panel awal chapter ini, kita diperlihatkan adegan ketika Mereoleona berhasil membakar habis Aciar Silva dalam wujud paladin sempurnanya. Pada momen ini, Mereoleona mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal monster seperti paladin Aciar Silva. Kalimat itu memiliki makna yang lebih dalam. Maksud dari ucapan Mereoleona bukan sekedar menunjukkan rasa kagum atau kaget, tapi juga menyiratkan perbedaan besar antara Aciar Silva yang dulu saat masih hidup dan Aciar Silva yang sekarang dalam bentuk paladin. Walaupun Aciar telah dibangkitkan kembali dengan kekuatan paladin dan bahkan mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa, dia tidak lagi memiliki kekuatan sejati seperti dulu. Kekuatan yang dimaksud di sini bukan sekedar kekuatan fisik atau sihir semata, melainkan juga tekad, semangat juang, dan kekuatan mental. Saat masih hidup, Aciar Silva dikenal sebagai sosok yang tangguh, penuh tekad, dan memiliki hati yang membara. Hal itulah yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk oleh Mereoleona yang sempat menjadi muridnya. Tapi kini, setelah Aciar Silva menjadi paladin, semua itu sudah hilang. Tubuhnya mungkin lebih kuat, sihirnya juga mungkin lebih hebat, tapi jiwanya tidak lagi sama. Dia kehilangan hal yang membuatnya benar-benar hidup, seperti kemanusiaannya, tekadnya, dan juga jati dirinya. Menariknya, bukan hanya Mereoleona yang merasa asing terhadap sosok Aciar Silva. Aciar Silva sendiri pun mengatakan hal serupa. Dia mengaku bahwa dirinya pun tidak mengenal monster seperti Mereoleona. Ucapan ini mengandung makna yang sangat dalam. Dulu ketika Aciar Silva masih hidup, Mereoleona belum sekuat sekarang. Dia memang sudah dikenal sebagai penyihir dengan semangat tempur yang luar biasa, tapi saat itu belum mencapai level kekuatan dan penguasaan sihir seperti saat ini. Bagi Aciar, Mereoleona yang dia lihat sekarang sudah bukan lagi manusia biasa yang bisa dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Sekarang, kekuatan Mereoleona telah melampaui batas manusia, bahkan melampaui apa yang dulu dianggap sebagai monster sekalipun. Jadi ketika Aciar mengatakan bahwa dia tidak mengenal monster seperti Mereoleona, itu ternyata bukan hinaan. Sebaliknya, itu adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa Mereoleona kini telah tumbuh melampaui semua batasan, bahkan melampaui bayangan yang pernah dimilikinya tentang kekuatan sejati di masa lalu. Di chapter 386 ini, ada juga momen yang sangat krusial, yaitu momen ketika Lucius melepaskan serangan masif gabungan dari seluruh sihir yang bisa dia gunakan. Serangan itu seperti sebuah meteor yang siap menghantam bumi. Tapi menariknya, yang berhasil menghentikannya bukan Asta atau Yuno, melainkan Vermilion bersaudara. Ya, kali ini giliran Vermilion bersaudara yang unjuk kekuatan. Setelah sebelumnya kita melihat Silva bersaudara yang bersatu menghadapi Aciar Silva, kini giliran Mereoleona, Fugoleon, dan Leopold Vermilion yang bekerja sama menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, yaitu serangan masif Lucius. Mereka melepaskan serangan api masif yang luar biasa dahsyat untuk menahan dan menghancurkan serangan Lucius itu. Tapi yang membuat momen ini menarik bukan hanya besarnya kekuatan yang mereka keluarkan, tapi juga kolaborasi yang sempurna dan saling melengkapi dari ketiganya. Serangan itu lahir dari kombinasi keunggulan unik milik mereka masing-masing. Mereoleona dengan serangan yang membara dari kekuatannya dalam wujud Exercitus Leonum, lalu Fugoleon dengan serangan api dalam wujud Spirit Dive Salamander, dan Leopold yang menambah kekuatan mereka menggunakan lingkaran rune untuk memperkuat daya ledak serangan mereka. Ketiga kekuatan ini berpadu dalam satu ledakan yang berhasil meruntuhkan serangan masif Lucius. Berbicara tentang Spirit Dive, akhirnya Fugoleon mendapatkan bentuk ini juga setelah sekian lama. Momen ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar, terutama menjelang akhir cerita
cerita Black Clover ini. Tapi secara pribadi, saya merasa bentuk Spirit Dive Fugoleon ini tidak tampil sespektakuler yang kita bayangkan. Setelah penantian panjang, ekspektasi kita tentu sangat tinggi. Apalagi mengingat Fugoleon adalah salah satu karakter dengan potensi besar sejak awal. Tapi sayangnya, wujud yang diperlihatkan Tabata terasa terlalu sederhana dan tidak memberikan efek wow seperti yang diharapkan. Meskipun begitu, tetap saja kemunculan Spirit Dive ini menjadi pencapaian penting bagi Fugoleon yang digadang-gadang menjadi penerus utama Julius sebagai Kaisar Sihir. Tidak hanya Fugoleon yang berhasil mencapai bentuk barunya, Asta dan Yuno pun akhirnya mencapai bentuk sempurna dari transformasi mereka masing-masing. Asta mencapai Perfect Devil Union dan Yuno mencapai Perfect Spirit Dive. Hal ini bisa terjadi karena mereka sudah benar-benar menjadi satu dengan entitas yang memberi mereka kekuatan. Asta kini sepenuhnya menyatu dengan iblisnya Libe dan Yuno telah menyatu secara utuh dengan roh angin Silph. Sebenarnya, Asta pernah menunjukkan bentuk sempurna dari Devil Union ini sebelumnya, tepatnya saat menghadapi Lucifero di kerajaan Spade. Tapi setelah pertempuran itu, bentuk itu tidak pernah muncul lagi. Hal itu kemungkinan karena Asta belum sepenuhnya mampu menguasai bentuk itu, atau belum memahami sepenuhnya cara mengendalikannya. Dan yang menarik, kali ini terasa berbeda. Libe bisa merasakannya sendiri bahwa dia benar-benar sudah menyatu dengan Asta saat melawan Lucifero dulu. Meskipun mereka terlihat bersatu sempurna, tapi Libe tidak pernah menunjukkan perasaan sedalam ini. Dulu mereka hanya bekerja sama setelah mengenal satu sama lain secara batin. Tapi sekarang, mereka benar-benar menjadi satu jiwa dalam satu tubuh. Sama halnya dengan Silph, dia pun merasakan perasaan yang sama dengan Libe. Silph merasa dia benar-benar menyatu dengan Yuno, sebuah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kali ini pun, untuk pertama kalinya Yuno mencapai bentuk itu. Tidak seperti Asta yang dulu dalam tanda kutip tidak sengaja mencapai bentuk itu saat melawan Lucifero. Sekarang coba kita bahas bentuk mereka masing-masing. Kita mulai dari Asta. Dalam bentuk ini, Asta memiliki 5 tanduk sama seperti saat melawan Lucifero. Seluruh tubuhnya menjadi hitam, kecuali wajah dan luka menyilangnya yang tetap berwarna putih. Selain itu, tidak ada perubahan bentuk apapun dalam tubuhnya. Tidak seperti saat dia menggunakan Devil Union untuk pertama kalinya, di mana tubuhnya dipenuhi armor. Kali ini terlihat seperti Asta yang berubah menjadi iblis seutuhnya. Untuk lebih mudah, analoginya seperti ini. Dulu Asta hanya memiliki satu bagian tubuh iblis, yaitu lengannya, yang berubah menjadi lengan iblis. Nah, sekarang dia memiliki seluruh bagian tubuh iblisnya. Yang menarik di sini justru bentuk transformasi Yuno, karena ini bentuk yang benar-benar baru bagi Yuno. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau keemasan yang lembut, tapi sangat menyilaukan. Seolah seluruh energi angin dan bintang di sekitarnya berpusat pada dirinya. Di kepalanya, ada 2 buah mahkota yang bercahaya. Satu berbentuk seperti sayap yang melingkar, dan satu lagi seperti simbol kerajaan, menandakan status ganda Yuno sebagai pewaris kekuatan angin dari kerajaan Clover, sekaligus pewaris kekuatan bintang dari kerajaan Spade. Lalu Yuno pun memiliki syal bercahaya melingkar di lehernya. Lalu ada sesuatu seperti lingkaran halo atau aureola, atau bisa dikatakan juga sebagai lingkaran cahaya ilahi yang mengelilingi bahu Yuno, mirip seperti yang ada pada Luffy dalam mode Gear 5-nya. Ini merepresentasikan bahwa mereka mencapai bentuk dewa. Lalu jika kita lihat sekilas, ada simbol di dada Yuno yang terlihat seperti Clover berdaun 4. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, ternyata bentuknya tidak sepenuhnya Clover. Ujung-ujung daunnya tidak membulat seperti daun semanggi biasa, melainkan tajam dan meruncing ke bawah, yang justru menyerupai lambang Spade, simbol khas kerajaan Spade. Artinya, simbol itu sebenarnya adalah gabungan antara Clover dan Spade, 2 kerajaan yang menjadi identitas asli Yuno. Lalu di tengah simbol itu, ada simbol bintang yang lebih kecil, dan ini melambangkan sihir bintang yang dia warisi dari keluarga kerajaan Spade. Lalu di bagian perutnya, terlihat juga simbol Clover berdaun 4 yang lebih kecil dari simbol di dadanya. Lalu di punggung tangannya, ada simbol yang mirip seperti simbol di dadanya, tapi ukurannya lebih kecil. Dan yang menariknya, ada kerutan di ujung simbol di dada dan di punggung tangannya. Kerutan itu pun ada di pergelangan tangan yang memanjang ke arah sikutnya. Entah apa kerutan itu, tapi kerutan itu terlihat seperti kerutan pada tubuh Lucius dan juga para paladin. Apakah ini sebuah foreshadowing? Sangat menarik. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Kali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.